Faktorisasi bentuk aljabar bagian keempat. Kita akan belajar menggunakan sifat ini. A kuadrat min B kuadrat bisa diurai menjadi penjumlahan dan pengurangan dari A dan B. Ya. Bentuk soal-soal yang kita bahas, kita terapkan ke dalam bentuk soal-soal yang seperti di bawah ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan penjumlahan dari A tambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Sama-sama hanya ada dua, satu A dan yang kedua adalah B unsurnya. Ini juga hanya dua. Yang satu A dan B itu dijumlahkan, yang satu lagi A dan B itu dikurangi. Kapanpun kita menemukan bentuk ini, langsung bisa diubah ke dalam bentuk ini. Asalkan persis sama ya. Ada yang dikuadratkan, lalu ada yang dikurangi, ada simbol kurang, lalu ada dikuadratkan. Ini dari mana? Apakah betul ini sama dengan ini? Kita sudah belajar cara mengalikan. A dikali A, A kuadrat. Kemudian A dikali min B, min AB. Lalu B dikali A, AB. Kemudian B dikali negatif B, negatif B kuadrat. Nah, di sini A kuadrat, ini sama min AB ditambah AB. Berarti saling menghilangkan ya, 0 hasilnya jadi hilang. Kemudian min B kuadrat. Itulah kenapa bahwa A kuadrat min B kuadrat adalah penyederhanaan dari ini. Sehingga berlaku sama dengan ini bisa diubah menjadi ini, begitupun bentuk ini bisa diubah menjadi ini. Ini banyak sekali dipakai ya, SMA, SMP, SMA, itu sering memakai ini. Yuk, kita terapkan. Kita diminta untuk memfaktorkan ini. E kuadrat min 16 sama dengan berapa faktornya? Nah, sangat mudah. Di sini ada bentuk kuadrat, lalu ada bentuk pengurangan. Kita ingat ini kuadrat, ini pengurangan. Cuman yang ini bukan kuadrat, sedangkan di sini kuadrat. Bisa nggak ini jadikan kuadrat? Berapa kuadrat begitu? Bisa. 16 itu adalah 4 kuadrat. Ya, 16 itu adalah 4 kuadrat. Kuadrat itu artinya kan dikalikan bilangan yang sama. 4 dikali 4, 16. Ya, sehingga 16 kita ubah menjadi 4 kuadrat. Sehingga bentuknya sudah mirip. Hanya dua unsur, ini pun dua unsur. Kemudian penghubungnya adalah pengurang, ini pun penghubungnya pengurang. Dua-duanya kuadrat, dua-duanya kuadrat. Maka kita bisa langsung menggunakan ini. Kuadratnya hilang, yang satu dijumlahkan, yang satu dikurangi. Begitu. X ditambah 4, X dikurangi 4. Kuadratnya hilang. Ya. Tapi muncul tambah dan kurang, jadi lengkap. Seperti itu. Ini jawabannya, ini faktornya. Ya, faktor dari E kuadrat min 16. Ini faktor. Coba ya. X kuadrat plus 9. Di sini X kuadrat ada bentuk kuadrat. Di sini tambah, di sini kurang. Di sini 9, di sini B kuadrat. Karena penghubungnya sudah berbeda, di sini tambah, di sini kurang, kita jangan menggunakan sifat ini. Ya, kalau ada soal seperti ini, penguraiannya berbeda. Jangan menggunakan ini. Ini digunakan ketika penghubungnya pengurang. Paham ya? Baik, jadi kalau menemukan ini, jangan pakai ini. Pakai teknik yang lain. Ya, kecuali kalau soalnya demikian. Seperti ini, E kuadrat, sudah ada E kuadrat, lalu di sini pengurang, di sini juga pengurang, lalu 9 bisa dinyatakan sebagai 3 kuadrat. Ketika di sini kuadrat dihubungkan oleh pengurang, maka kita bisa langsung jumlahkan saja dan kurangi saja. Berarti X dijumlahkan dengan 3 dan X dikurangi dengan 3. Ini faktor yang dimaksud. Selanjutnya, kita belajar menerapkan sifat itu ke dalam soal lain. Bukan mencari faktor, tapi menghitung. Tentu saja menghitung seperti ini mudah ya. 23 kuadrat, kita tahu 23 kuadrat itu adalah 23 kali 23.
Hasilnya adalah 529 kalau kita kalikan. Ya, dikurangi 7 dikuadratkan adalah 49. Ketika ini dikurangi ini, maka kita dapatkan 480. Ini cara biasa. Sekarang kita pakai cara yang tadi, sifat tadi. Karena ini kuadrat, lalu pengurang, ya udah, kita bisa menggunakan sifat ini. Kuadrat, kuadrat, lalu pengurang. Berarti jumlahkan, kurangi. 23 tambah 7 dan 23 kurangi 7. 23 tambah 7, 30. 23 kurangi 7, 16. Demikian. Kalau kurung artinya kali ya. Begitu. 3 kali 16, tinggal dihitung saja sangat gampang ya. 48. Tambahin 01, 480. Hasilnya persis sama. Ya. Kalau cara ini, kita akan berhadapan dengan angka-angka besar. Kalau cara ini, kita berhadapan dengan angka yang lebih kecil, 30 dan 16. Kalau ini 529 dan 49. Gitu. Itu salah satu manfaat menggunakan sifat ini. Asalkan dipenuhi ya, penghubungnya min. Nah, kita juga bisa seperti ini, menerapkan ke dalam bentuk seperti ini, dalam tanda akar. Kita bisa. Tentu saja 41 kuadrat kalau dikuadratkan begini bisa ya, angka-angkanya besar. Cuman sekarang temanya kita menggunakan sifat ini. Karena di sini kuadrat, lalu penghubungnya min, berarti ini bisa dipakai. Jumlahkan dan kurangi. Itu aja. Sehingga 41 dijumlahkan dengan 40, 41 dikurangi 40. 41 tambah 40, 81. 41 dikurangi 40 adalah 1. Ya. Dalam tanda akar, di SD kita sudah belajar ya, akar 81 itu 9. Akar dari 1 itu 1. 9 kali 1, 9. Ini jawabannya. Angka-angka yang dipakai relatif lebih kecil. Ya. Daripada kita 41 dikuadratkan, 40 dikuadratkan, begitu. Lebih sederhana sifat ini. Silakan di pause dulu, kemudian dicoba yang C. Yuk, cocokkan jawabannya ya. Sudah memenuhi syarat? Sudah. Ini kuadrat, lalu di tengah-tengahnya adalah pengurang. Kita terapkan ini. Jumlahkan dan kurangkan. Jumlahkan 34 dan 30, lalu kurangkan 34 dan 30. 34 ditambah 30, 64. 34 dikurangi 30, 4. Dalam tanda akar. Akar 64 adalah 8. Kita sudah tahu. Akar 4 adalah 2. Hasil akhirnya 8 kali 2, 16. Sangat sederhana. Yang terakhir kita terapkan ke dalam bentuk soal seperti ini. Ya, sama saja. Ini kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Sudah memenuhi syarat, maka kita bisa pakai sifat itu. Fokus aja ke sini, yang pengurang ya. Sehingga ini jumlahkan dan kurangi. Tambah dan kurang. 2 ini sudah kita ubah bentuknya. Kemudian kita beralih ke sini. Berarti tambah 3 tambah 4. Lalu 3 kurangi 4. Lakukan hal yang sama dengan ini. Berarti 5 tambah 6 dan 5 kurangi 6. Terakhir bentuk ini 8 ditambah 9, 8 kurangi 9. Angka-angkanya relatif kecil. Daripada kita mengkuadratkan ini jadi ada 64. Kemudian 9 dikuadratkan jadi ada 81. 1 tambah 2, 3. 1 dikurangi 2, negatif 1. 3 tambah 4, 7. Ini min 1. Ini 11. 5 dikurangi 6, min 1. 8 tambah 9, 17. 8 kurangi 9, min 1. 3 dikali min 1, negatif 3. 7 dikali min 1, negatif 7. 11 dikali min 1, negatif 11. 17 dikali negatif 1, negatif 17. Tinggal dihitung biasa. Negatif 3 dengan negatif 7, negatif 10. Negatif 10 dengan negatif 11,
negatif 21. Negatif 21 dengan negatif 17 jadi negatif 38. Itu jawabannya. Sangat mudah ketika kita menggunakan sifat tadi. Kalau kita kuadratkan, maka kita akan berhadapan dengan angka-angka yang besar. Meskipun bisa saja, silahkan. Ya. Untuk memantapkan, sudah disiapkan beberapa soal. Nomor 1, silahkan kalian faktorkan. Contohnya tadi sudah ada. Nomor 2, silahkan kalian hitung. Nomor 3, silahkan ini. Di bawah sudah muncul link, ya, silahkan bisa diklik playlistnya untuk pokok bahasan aljabar, operasi aljabar. Ada memfaktorkan, mengalikan, membagi, dan seterusnya. Silahkan bisa diklik link yang muncul di bawah.